Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai masuk ke materi, andai ini Ramadan pertamaku. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita wajib bersyukur. Hadis itu berbunyi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian bangun pagi itu aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Bangun pagi badannya sehat. Tidak perlu suntik ini, suntik itu, tidak perlu minum obat ini, obat itu. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan hanya untuk hari itu saja. Jadi 3. Bangun pagi merasa aman di rumahnya, merasa sehat di tubuhnya, kemudian dia punya makan untuk hari itu. Maka apa Rasulullah katakan? Faka'annama haizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan Allah telah berikan kepadanya dunia beserta seluruh keindahannya. Nah, maka artinya insya Allah perkara yang 3 ini kita semuanya punya. Aman kita. Kemudian alhamdulillah loro-loro titik biasa lah ya. Sakit-sakit sedikit, punggung terasa capek. Karena tadi malam terawihnya itu 5 juz begitu. Atau mungkin tenggorokan sudah mulai terasa ada serak-seraknya dikit. Nah, padahal hadirin sekalian, kalau kita sehat-sehat saja itu nikmat besar dari Allah. Dan yang ketiga, kita punya makanan. Dan alhamdulillah. Maka dengan itu Rasul katakan, maka Anda ini wajib bersyukur. Karena apa? Karena seakan-akan dunia beserta seluruh isinya oleh Allah telah diberikan untuk Anda. Terus sisa apa? 1, ibadah. Sisa apa? Ibadah. Yang ibadah itu kita lakukan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu tema yang akan kita bahas secara ringkas saja, secara ringan saja. Mudah-mudahan ini menjadi renungan yang baik buat kita. Pernah dengar enggak pengajian, temanya itu andai ini Ramadan terakhirku? Pernah? Yang intinya pengajian itu, sing penting Ramadan kali ini dimanfaatkan dengan baik. Karena memang benar boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Untuk manusia semacam kita yang umur itu ada di tangan Allah, yang ajal itu bisa datang kapanpun ketika Allah kehendaki, kan berarti tidak ada jaminan tahun depan kita bisa ketemu bulan Ramadan. Nah, maka tema-tema kajian andaikan ini Ramadan terakhirku itu banyak di mana-mana. Karena orang mesti mikir bagaimana kalau ternyata ini benar-benar Ramadan terakhir dan tahun depan tidak ketemu Ramadan. Maka diajarkan ayo Ramadan kali ini dimaksimalkan ibadahnya, dimaksimalkan Al-Qur'annya, dimaksimalkan minta ampunnya, dimaksimalkan sholat tarawihnya. Nah, maka kita sekarang di pagi hari ini berbeda. Kita mau bikin tema andai ini Ramadan pertamaku. Saya tidak usah ngomong dulu, panjenengan bayangin. Bagaimana sih keadaan Ramadan Anda yang pertama dulu? Seiling enggak? Antusias banget kan? Nanti malam apa? Terawih. Bahkan abis sahur itu, kita sekarang ini kepingin abis sahur tidur. Kita sekarang kepingin, zaman kita kecil, anti tidur itu. Tidak ada tidur. Turu itu getun. Tidur itu, nyesel banget. Kemudian apa lagi? Nggak bisa terawih sama temen-temen, nyesel nggak? Nyesel. Sekarang, iso gak usah terawih. Iya banda? Apalagi kalau imamnya kayak di masjid Imam Balkhi. Nah sudah ibu-ibu sekalian, maka kita sekarang mau mundur ke belakang. Kita mau mundur ke belakang. Andai ini Ramadan yang pertama kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah perhatikan Bu. Nomor 1. Andai ini Ramadan kita yang pertama, maka pasti yang kita lakukan, kita akan mencari ilmu tentang Ramadan sebanyak-banyaknya. Betul apa enggak?
Karena apa? Anda belum punya pengalaman ibadah puasa. Anda belum punya pengalaman terawih, Anda belum punya pengalaman sahur, Anda belum punya pengalaman buka puasa, Anda belum ngerti apa yang membatalkan puasa, Anda belum ngerti apa amalan-amalan utama di bulan puasa. Maka Anda akan menjadikan ini Ramadan pertama dengan apa? Membekali diri dengan ilmu. WA Ustadz, bagaimana kalau witirnya begini? Ustadz, bagaimana kalau saya terawih itu ikut di masjid cuma 8, kemudian witirnya saya pulang karena saya pengen witirnya nanti malam ketika waktu sholat tahajud. Ustadz, bagaimana kalau saya sahur Ustadz tapi cuma minum seteguk air, boleh enggak? Nah itu akan, Ramadan pertama itu akan rame dengan pertanyaan. Kenapa rame dengan pertanyaan? Karena Anda ingin Ramadan yang Anda lalui betul-betul Ramadan yang penuh dengan ilmu, akhirnya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini saya mau tanya, siapa yang belajar fikih Ramadan? Angkat tangan. Jujur, angkat tangan. Yang Ramadan kali ini belajar fikih Ramadan, angkat tangan. Masya Allah. Nah maka ibu-ibu perhatikan, kita kepingin mengembalikan kemeriahan Ramadan kita kali ini seperti serunya Ramadan yang pertama kali kita puasa. Yang jam 10 pagi wis mulai nyekeli perut. Aduh, jam segini nih makan tempe goreng enak ini. Jam segini nih makan kue enak. Kita kepengen kembali ke situ. Nah maka yang pertama, Ramadan yang pertama kita dulu itu Ramadan yang kita haus dengan ilmu. Nah maka sekarang pertanyaannya, kenapa Ramadan kita kali ini tidak penuh dengan ilmu? Kok seakan-akan kita sudah ngerti, padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan yang mungkin perlu kita tanyakan dan kita jawab dengan ilmu agar sekarang Ramadannya menjadi Ramadan yang sempurna. Faham Bu? Berarti yang pertama, ingat, kalau kepingin menjadikan Ramadan kali ini, gini, nikah. Coba bayangin, nikah setelah 7 tahun dibanding malam pertama, mana yang lebih mendebarkan? Mana? Tentu malam yang pertama. Nah sekarang kita kepingin mengembalikan Ramadan kita itu seperti mendebarkannya malam pertama itu. Aduh menewes poso. Saya punya persiapan apa? Maka nomor 1 ibu-ibu sekalian, ingat. Ramadan yang pertama kita adalah Ramadan yang penuh dengan ilmu. Kita pengen tanya tentang puasa, kita pengen tanya tentang pembatal puasa. Sampai waktu kita kecil saking senengnya selulup dek kali. Itu kita kan tanya, oh Pak Guru bagaimana hukumnya kalau puasa tapi berenang? Terus sampai ada pertanyaan lucu, kentut di dalam? Ya sempet tanya itu enggak dulu? Sekarang kenapa enggak tanya? Gak tahu ngentut. Nah itulah yang membedakan puasa kita kali ini dengan puasa yang pertama. Maka supaya puasa kali ini betul-betul menjadi puasa yang terbaik. Seperti puasa pertama kali yang kita lakukan. Maka sekarang kita harus banyak-banyak mencari ilmu. Buka bukunya puasa. Ya apa sih kalau saya sedang seperti ini, sah enggak puasa saya? Apa sih yang menjadikan puasa saya itu nilainya berkurang? Apa sih amalan yang menambahkan keutamaan puasa saya? Nah itu mulai dipelajari lagi. Enggak cuma sebelum puasa, sekarang pun Bu. Kalau Anda buka itu mobil saya, itu di buku itu di mobil ada buku fikih puasa punya Ustadz Abdullah Hadromi. Ada buku Bersemilah Ramadan punya Ustadz almarhum Armen Halim Naru, tahu? Sudah. Yang kedua, kenapa puasa yang pertama Bu itu puasa yang seru banget. Sekarang jujur ya, enggak usah bohong. Sebagian di antara kita poso itu rasanya kayak ya Allah poso mana. Sampai dihitung, alhamdulillah lebaran kurang 29 hari. Sementara sekarang kita merasakan sebagian di antara kita itu mulai kerasa lek poso itu apa? Beban. Puasa itu, aduh kok bengi terawih maneh. Kultum, tulisannya tok kultum ceramai setengah jam gak mari. Nah sekarang pertanyaannya,
Kenapa dulu waktu Ramadan yang pertama Anda terawih itu begitu semangatnya, Anda puasa begitu menyenangkannya? Yang kedua, karena apa? Terawih dan puasa pertama, dosa kita masih sedikit. Dosa kita masih sedikit. Sekarang dosa Anda bagaimana? Nah, maka artinya apa hadirin sekalian? Maka artinya kalau memang Ramadan yang pertama dulu begitu bahagia, Ramadan yang pertama dulu begitu antusias, Ramadan yang pertama dulu begitu semangat, itu faktor yang kedua. Kalau yang pertama tadi karena kita ingin mengamalkan ilmu yang telah kita cari, yang kedua, Ramadan yang pertama dosa kita masih sedikit. Nah, maka ibu-ibu sekalian lihat, kita ini sekarang Ramadannya ndak enak, Ramadannya ndak seru, Ramadannya ndak antusias, itu karena apa? Dosa. Dengerin. Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang kepada siapa? Imam Hasan Al-Basri. Lalu tanya, wahai Imam, saya ini kepingin banget sholat tahajud. Pengen betul. Saya niat mau sholat tahajud. Saya tidurnya itu di awal malam. Bahkan saya sempat mengingatkan Ahlul Bait untuk kemudian membangunkan saya di waktu tahajud. Tapi tiap malam saya tidak bisa sholat tahajud. Tiap malam kebangunnya pas adzan subuh. Tiap malam kebangunnya pas adzan subuh. Pengen sholat tahajud tapi tiap malam kelewatan terus. Apa masalah saya? Apa kata Imam Hasan Basri? Mana'aka at-tahajjuda dzambuka. Yang menghalangi dirimu dari berdiri sholat tahajud itu adalah dosamu. Berarti sekarang kalau tarawih terasa berat, itu karena apa? Karena imamnya kepanjangan atau karena dosa kebanyakan? Berarti nyalain imam atau nyalain diri sendiri? Nah sekarang kalau tausiah Ramadan terlalu panjang, padahal tausiah itu isinya ilmu, kemudian Anda sampai itu yang salah yang ceramah, atau takmir salah pilih penceramah, atau Anda yang terlanjur kebanyakan dosa. Padahal tidak ada yang menghalangi ilmu dari hati kita kecuali dosa. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya ini punya indikator. Indikator itu apa sih? Alat ukur ya, alat ukur. Apakah dosaku ini masih aman atau dosaku sudah terlalu banyak? Jadi ada indikatornya, ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Kalau aku tahajud, ini tetap tahajud loh Bu. Tapi bangunnya terasa berat. Wudhunya terasa berat. Lalu ketika membaca Al-Quran terlalu panjang itu mulai kerasa berat. Dan kemudian terkadang sampai merasa tidak harus 11 lah. 7 juga boleh, 9 juga boleh, bahkan 5 juga boleh. Bahkan witir tok itu loh juga boleh. Kok biasanya 11 itu antusias, sekarang tanya Ustadz witir tok boleh kan? Coba. Maka kata Imam Hasan Basri apa? Maka ketika tahajudku mulai terasa berat, itu indikator bahwa dosaku mulai banyak. Berarti aku sudah waktunya perlu apa? Kalau dosanya banyak perlu apa? Nah, perlu tobat. Itulah kenapa menjelang datangnya bulan Ramadan kita perlu banyak-banyak tobat. Kenapa perlu banyak-banyak tobat? Karena ini Ramadan bulannya ibadah, sementara yang menghalangi kita dari ibadah itu apa? Dosa. Nah, maka ibu-ibu sekalian, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Apa arti alladhi anqadha dhahrak? Yang memberatkan. Dhahrun itu apa? Punggung. Dosa yang memberatkan punggungmu. Sehingga kenapa Ramadan ini tidak sama dengan Ramadan kita yang pertama? Karena Ramadan yang pertama dosa kita sangat sedikit. Bahkan banyak di antara kita belum balik sudah puasa. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kenapa walaupun terasa berat tapi kita bisa.
Kenapa puasa kali ini kok terasa berat? Sudah Bu, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali karena dosa kita sudah terlalu banyak. Maka sampai sekelas Imam Hasan Basri saja mengatakan kalau tahajudku sudah mulai terasa berat, itu indikasi bahwa dosaku mulai banyak. Maka mulai lagi banyak-banyak istighfar dan tobat. Itu poin kedua. Poin ketiga, perhatikan ibu-ibu. Anda kemarin di bulan Sya'ban, ada kan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Apa malam nisfu Sya'ban itu apa? Malam pertengahan di bulan Sya'ban. Kan ada satu keutamaan, dan keutamaannya banyak. Cuma hadis yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani sahih, itu ada satu. Bukan berarti yang lainnya tidak kuat loh ya. Tapi yang kita pegang satu itu. Apa Syekh Albani katakan? Ada satu hadis yang sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apa keutamaannya? Allah mengampuni semua manusia. Artinya tentu yang muslim ya. Semuanya sama Allah bang diampuni. Anda tahu enggak Bu? Kenapa sih kok sampai malam nisfu Sya'ban itu dosa-dosa kita sama Allah diampuni? Yo persiapan, karena dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dikatakan apa? Sya'ban muqaddimatun li Ramadan. Sya'ban ini Bu, pintu gerbang untuk masuk bulan Ramadan. Karena Allah lebih tahu. Maka supaya nanti Ramadan kita baik, maka di malam nisfu Sya'ban itu yang pertama kali Allah persiapkan untuk kita, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Nah maka ibu-ibu sekalian, sampai sekelas Imam Hasan Basri saja ngaku kalau dosa itu banyak akan memberatkan apa? Ibadah. Padahal itu sekelas Imam Hasan Al-Basri yang dosanya tentu tidak sebanyak kita. Lah kita ini Bu, dosanya bergunung-gunung. Terus bagaimana kita mau merasakan Ramadan yang nikmat? Itulah karena rahman dan rahimnya Allah di malam nisfu Sya'ban sama Allah dosa kita apa? Diampuni. Supaya nanti ketemu Ramadan dosanya berkurang, ibadahnya terasa ringan. Nah sekarang poin ketiga. Kenapa sih Ramadan yang pertama itu enak, seneng, gembira, antusias, menyenangkan. Sementara sekarang kok terasa, aduh masak sahur, engkau durung bingung buka masak opo. Iya enggak? Belum nanti ada ibu-ibu. Tak cerita nih ya, ini kisah nyata. Ibu-ibu itu curhat. Aduh Ustadz, Ramadan kali ini hancur banget Ustadz. Saya itu sudah bangun mulai jam 3 malam Ustadz. Bangun mulai jam berapa? Saya masak nasi di rice cooker. Ya Allah Ustadz, lali nyetek. Ada yang pernah? Kenapa kok umum sekali di kalangan ibu-ibu rice cooker wis dincepno lho, mancep. Lali nyetek Ustadz. Ya Allah hancur Ramadan saya kali ini Ustaz. Suami marah, anak-anak ndak sahur. Saya merasa berdosa. Padahal waktu rice cooker tak encepno itu Ustaz. Ya perasaan ya wis dicetek loh Ustaz. Ada yang pernah kan? Ya Allah ternyata cerita ini umum di kalangan ibu-ibu ya. Nah maka sekarang lihat Bu. Kita sempat kemarin ke malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban semua orang sama Allah diampuni kecuali dua. Ingat enggak? Yang pertama siapa? Orang yang melakukan kesyirikan. Dan dia belum tobat. Sama Allah tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua siapa? Yang bermusuhan, ada benci, ada dendam, ada masalah dengan orang lain. Dan belum saling memaafkan. Itu tidak diampuni. Saya mau tanya. Kenapa pentingnya kok sampai di malam nisfu Sya'ban itu kita disuruh mengikhlaskan semua masalah dengan orang lain. Kenapa? Yang pertama tentunya karena kita kepingin dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua karena Allah ingin memberikan kepada kita persiapan Ramadan yang terbaik. Maka sekarang lihat yang ketiga. Kenapa Ramadan kita yang pertama dulu itu asik betul. Gara-gara di hati kita tidak ada masalah dengan orang lain. Kita masih apa?
Masih kecil. Kenapa kita waktu itu Ramadan kita begitu menyenangkan, antusias? Gara-gara hati kita masih bersih. Sekarang kenapa Ramadannya kok ndak enak, ngersulo, capek, karena terawih itu mau berangkat itu golek masjid sing imame ketoke gak akeh apalane mek kulhu, apalannya inna a'toina, apalannya itu wal asri. Malah imam hafid Quran itu malah gak payu. Nah sudah, maka waktu itu Bu, yang ketiga, hati kita bersih. Maka sekarang yang menjadikan Ramadan kita itu berat, jujur dan tidak usah tedeng aling-aling, tidak usah sok. Hati kita kotor dengan banyak membenci orang lain. Sama ini mangkel, sama itu ndak akur, sama yang sebelah sana ndak cocok, sama yang sebelah sini gampang tersinggung, sama yang sebelah sana ndak pernah jalan bareng. Nah, maka posisi hati yang seperti itu menjadikan Ramadan kita itu ndak nikmat. Menjadikan Ramadan kita apa? Ndak nikmat. Coba waktu kecil dulu. Hati kita ndak ada mangkel-mangkelan sama orang. Bahkan sama temen itu berantem, mari yo mari. Selesai, ya udah lupa. Nanti teman kita bawa es krim, kita bakal minta, jaluk es krim. Allah mang mangkel, soalnya jaluk es krim gitu. Tapi apa? Hati kita bersih. Nah maka dengan itu, orang-orang yang hatinya bersih, ketemu bulan Ramadan, enak, Ramadannya nyaman. Karena di bulan Ramadan kita itu mau ibadah, sementara lihat, ibadah itu porosnya di mana? Hati. Dengerin. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam diri manusia ada segumpal daging atau darah ya. Kalau dia baik, semuanya apa? Baik. Kalau dia kotor, kalau dia buruk, kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa segumpal daging itu? Hati. Anda mangkelnya tempatnya di mana? Anda musuhan sama orang, permusuhan itu munculnya dari mana? Anda dendam sama orang, dendam itu sumbernya di mana? Nah kalau mangkel, musuhan, dendam, benci itu tersimpan di dalam hati, berarti hatinya baik atau kotor? Kalau hatinya kotor, semuanya menjadi apa? Kalau semuanya menjadi kotor, ibadahnya bagaimana? Faham? Nah itulah kenapa di malam nisfu Sya'ban Allah menyiapkan kita untuk menghilangkan kebencian kepada semua orang supaya nanti Ramadannya menjadi Ramadan yang terbaik. Maka nomor 1, ayo mulai sekarang buku tentang Ramadan kembali dibaca. Nomor 2, banyak tobat dan istighfar. Yang ketiga, bersihkan hati dari kebencian. Ini mumpung Ramadannya masih awal kan? Bersihkan hati dari kebencian. Ini Ramadan pertama kita dulu. Ramadan kita yang pertama dulu, tidak ada mangkel-mangkelan sama orang. Tidak ada dendam-dendaman sama orang. Tidak ada benci-bencian sama orang. Itu yang menjadikan Ramadan kita yang pertama nikmatnya luar biasa. Wes, tidak usah ngomong Ramadan lah, Idul Fitri. Idul Fitri itu enak cuma buat anak kecil kan? Maka yang ketiga, hilangkan kebencian. Insya Allah kalau hati kita bersih dari kebencian, Ramadan itu akan terasa nikmat. Idul Fitri betul-betul bahagia Anda. Terakhir yang keempat. Kenapa Ramadan yang pertama dulu begitu menyenangkan? Poin pertama apa? Kita masih haus dengan ilmu. Sampai zaman kita kecil ada yang namanya pondok Ramadan. Kalau di Muhammadiyah Darul Arkom. Yang kedua, dosa kita saat itu sangat-sangat minim, maka ibadah dan kesempatan ibadah menjadi membahagiakan. Maka sekarang ayo banyak-banyak istighfar dan tobat. Yang ketiga, zaman pertama kali Ramadan hati kita bersih, tidak menyimpan kebencian. Sekarang hati kita dipenuhi apa? Kebencian. Yang terakhir, yang keempat, fokus. Anda waktu kecil Ramadan dulu, kepikiran enggak bakal beliin anak baju baru? Artinya apa? Ketika saat itu Anda Ramadan begitu bahagia, antusias, menyenangkan. Karena apa?
Karena Anda fokus mikirnya cuma puasa, mikirnya cuma tarawih. Iya apa enggak? Sekarang kenapa kok berat di sini? Kepikiran masak, kepikiran harus ngasih THR karyawan, kepikiran ini rumah belum jadi sebentar lagi Idul Fitri, kepikiran sofa dicakari kucing ndak punya ganti, terus kepikiran lagi nanti Idul Fitri keluarga bakal datang kamarnya belum ditambah. Iya enggak? Akhirnya apa? Ramadan Anda tidak fokus. Anda itu ketika mau puasa Ramadan kepikirannya macam-macam. Anda tidak fokus ibadah. Anda tidak fokus bagaimana puasa bisa sempurna. Anda tidak fokus bagaimana tarawih bisa mendatangkan pahala yang besar. Anda tidak fokus bagaimana Al-Quran bulan ini harus bisa khatam. Coba. Wes gak kober nyekel Quran ini. Kenapa Ramadan kita yang pertama begitu indah, begitu menyenangkan, begitu antusias, begitu baik? Karena apa, Bu? Karena Ramadan yang pertama kita fokus. Kita tidak mikir rumah belum dicat, kita tidak mikir nanti lebaran jalan-jalan mau pakai mobil yang mana. Maka kalau kepingin Ramadan kita, andai ini Ramadan pertamaku, ayo kembali fokus. Sudah ibu-ibu, saya pernah sampaikan, tidak tahu di sini, tidak tahu di tempat yang lain. Saya sampaikan, Bu, semua hiruk pikuk Idul Fitri selesaikan sekarang. Bahkan kalau bisa, semua kesibukan Idul Fitri selesaikan sebelum Ramadan. Seperti ngecat rumah, Anda mungkin kepingin dapurnya diperbaiki, mungkin di dapur perlu ditambahin apa, tempat kompor, tempat naruh panci, segala macam. Itu selesaikan kalaupun bisa sebelum bulan Ramadan. Kalau terlanjur sekarang, ya wis cepet-cepet selesain sebelum masuknya 10 hari yang terakhir. Kenapa? Kita 10 hari yang terakhir, Bu, kepingin fokus. Coba, Bu, mohon maaf ya, pernah iktikaf? Coba angkat tangan yang pernah. Iya, karena kalau perempuan repot ya, karena yang ngelayani suami, betulkan makannya anak, segala macam kan. Nah, maka ayo bismillah, tahun ini kita mulai kembali fokus. Semua kesibukan Idul Fitri itu selesaikan sekarang. Bahkan mohon maaf, Bu ya, kalaupun perlu belikan anak-anak baju baru, beliinnya sekarang. Karena apa? Nanti menjelang Idul Fitri, selain toko-toko sudah mulai rame, milihnya mulai repot karena pilihan mulai tinggal sedikit. Plus apa yang paling penting itu ganggu fokus kita untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Nah maka ayo yang keempat, andai ini Ramadan pertamaku, maka Ramadan pertama kita itu fokus hanya mikir puasa dan sholat tarawih. Kalau mau ditambahi sekarang hanya fokus pada Al-Quran. Fokus sama Al-Quran. Wes, bismillah. Di mobil kasih Quran, di rumah kasih Quran, di tempat-tempat yang kita sering ada di sana, sediakan Al-Quran. Karena ini bulannya bukan untuk dunia, tapi ini bulannya apa? Akhirat. Maka 4 perkara ini ibu-ibu menjadikan Ramadan kita antusias seperti pertama. Nomor 1, senantiasa menggali ilmu tentang Ramadan. Yang kedua, banyak-banyak istighfar dan tobat karena yang menjadikan Ramadan kita itu berat karena dosa. Yang ketiga, hilangkan kebencian dari dalam hati karena yang menjadikan kita itu ibadah berat itu karena hati kita kotor. Kotor karena apa? Dendam, kebencian, permusuhan dan yang lain-lain. Dan yang keempat, ayo bismillah, jangan mikir yang macam-macam, jangan mikir yang tidak perlu dipikir. Fokus dengan bulan Ramadan, fokus dengan puasa, fokus dengan sholat taraweh, fokus dengan Al-Quran. Apalagi nanti pas 10 hari yang terakhir, fokus kita kepingin mendapatkan keutamaan yang namanya Lailatul Qadar. Itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, amanah donasi yang Anda serahkan kepada kami untuk pembagian 1000 paket sembako untuk para du'afa wal masakin wal fuqara di antara kaum muslimin plus mu'allaf telah kami sampaikan dan telah kami tunaikan insya-Allah pada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Maka sekarang kita lihat laporan langsung dari Al-Akh Abu Shanum. Silakan Al-Akh Abu Shanum diberikan laporannya. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita sedang perjalanan untuk pendistribusian sembako
untuk mualaf dan duafa di Dusun Kalinanas dan Dusun Krampiang, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Nah, dan ini perjalanannya medannya cukup berat ini, berada di dataran tinggi dan juga banyak tebing, samping kita langsung jurang, cukup panjang treknya dan memang tidak mudah aksesnya ke sini. Nah, jadi mohon doanya para pemirsa semua, semoga pendistribusian ini lancar dan amanah dari Anda sampai kepada mereka yang membutuhkan dan menjadi amal jariah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tanggapan dari saya sebagai kepala dusun, pertama mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT telah mengirim saudara kita ikut membantu saya sama warga yang ada di puncak ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, dan berterima kasih telah menyupport saya dan warga, termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan, termasuk fasilitas anak TPQ plus guru TPQ ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pak Iwan tadi menyampaikan kita sekarang di puncak karena memang dusun ini adalah tempat atau dusun yang paling tinggi atau paling atas di daerah Kediri. Nah, maka dari itu semoga amal Bapak Ibu sekalian juga nantinya bisa terangkat hingga ke puncak yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.